Eternal Secret King, Chapter 91. Bab 91, Gayung Bersambut. Itu normal bagi seseorang dari balai disiplin untuk datang menyelesaikan masalah karena seorang murid telah melanggar aturan sekte. Namun, jika orang yang datang berhubungan baik dengan Feng Haoyu, itu berarti sesuatu. Orang ini tidak bermaksud baik. Ekspresi Chen Yu serius saat tatapannya menyapu kerumunan yang berantakan. Turun perlahan, dia mengamati tempat itu dan bertanya dengan tegas, siapa Su Zimo? Su Zimo baru saja selesai merawat luka harimau roh dan sinar merah di matanya telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan tampilan kegelisahan yang tersembunyi. Dia tidak khawatir tentang murid dari balai disiplin ini, tetapi sesuatu yang lain. Ketika dia mendengar pertanyaan Chen Yu, Su Zimo menepuk tubuh harimau roh untuk menghiburnya sebelum berdiri. Berbalik, dia menjawab dengan tenang, Saya mendengar bahwa Anda baru bergabung dengan sekte kurang dari 3 bulan. Ya, beraninya kamu. Chen Yu tiba-tiba berteriak dengan dingin. Su Zimo tetap diam. Tangan Feng Haoyu berada di belakang punggungnya dengan bibir sedikit melengkung, menatap dengan sedikit ejekan. Saat Chen Yu tiba, Feng Haoyu tahu bahwa reputasi Su Zimo telah berakhir. Dia tidak bisa memikirkan cara agar Su Zimo bisa keluar dari sini. Larangan dari pertandingan akhir tahun mungkin merupakan hukuman yang paling ringan karena melanggar aturan sekte. Untuk skenario terburuk, Su Zimo dapat dikurung dalam pengasingan tanpa batas waktu, kultivasinya lumpuh atau bahkan dikeluarkan dari sekte. Chen Yu menyeringai secara internal pada kesunyian Su Zimo dan menyatakan, Su Zimo, kamu telah melanggar aturan sekte kami dengan menyakiti sesama teman sektemu. Atas nama balai disiplin, aku akan melumpuhkanmu dan menendangmu keluar dari sekte. Saat dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Hukuman itu terlalu berat, bahkan murid dari Spirit Peak merasa itu sedikit terlalu kejam saat mereka memandang Su Zimo dengan kasihan. Siapapun yang dapat bergabung dengan sekte etiril adalah semua orang yang memiliki kemampuan luar biasa dan ketabahan mental. Namun, kultivasinya akan lumpuh, mengubahnya menjadi manusia biasa. Bukan hanya itu, dia bahkan akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Itu adalah pukulan yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Leng Rou mengerutkan kening dan menatap Su Zimo secara naluriah. Yang mengejutkannya, ekspresi pria berjubah hijau itu tidak berubah sedikit pun. Matanya acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Chen Yu. Apakah dia benar-benar sedih atau takut konyol? Tapi Leng Rou tidak akan membayangkan dalam imajinasi terliarnya bahwa ketenangan Su Zimo saat ini adalah karena tidak ada rasa takut di hatinya karena dia sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa mengambil kultivasinya. Jika Chen Yu berani menyentuhnya, dia akan berani melawan atau bahkan membunuh. Dan dalam skenario terburuk, bahkan jika kultivasinya lumpuh, dia dapat melanjutkan kultivasi iblisnya. Dia tidak akan membiarkan semuanya berakhir dengan mudah hari ini. Ekspresi Little Fatih khawatir. Setelah banyak pikiran yang bertentangan, dia tidak bisa lagi menahannya saat dia berkata dengan keras, Kakak Chen, saya pikir hukumannya terlalu berat. Tolong tunjukkan belas kasihan. Benar, kakak senior Chen. Su Zimo baru bergabung dengan sekte tersebut kurang dari 3 bulan. Itu bisa dimengerti. Saya setuju. Hal serupa telah terjadi di masa lalu, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang kultivasinya dilumpuhkan atau dikeluarkan dari sekte tersebut. Banyak murid Weapon Peak ikut berbicara untuk Su Zimo. Chen Yu mendengus keras dan berteriak, kalian semua, diam. Karena kalian tidak yakin, aku akan menjelaskan alasannya. Mengabaikan aturan sekte dan menyakiti sesama sekte adalah sesuatu yang subjektif. Namun, insiden ini hampir meningkat menjadi pertarungan habis-habisan antara murid Weapon dan Spirit Peak. Itu tidak bisa dimaafkan. Jika saya terlambat sedikit dan murid dari kedua puncak akhirnya bertarung dengan luka parah, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Cara Chen Yu membuatnya seolah-olah kejahatan itu benar-benar keji. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Saat itu, Su Zimo berbicara. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku tidak memulai insiden itu. Semua orang melihat bahwa saya bukanlah orang yang memulai provokasi. Sun Tao adalah orang yang bergerak lebih dulu. Jika kita berbicara tentang siapa yang melanggar aturan sekte, dia yang melakukannya lebih dulu. Ketika dia mendengar itu, Feng Haoyu menggelengkan kepalanya dengan tatapan mengejek. Oh, Chen Yu tanpa ekspresi saat dia bertanya, Sun Tao menyerangmu. Itu benar, Su Zimo mengangguk. Omong kosong. Chen Yu berteriak, Sun Tao dengan jelas memukul makhluk rohmu. Sekte memutuskan bahwa para pembudidaya tidak boleh menyerang satu sama lain. Namun, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh menyerang makhluk roh. Jadi, tindakan Sun Tao tidak sama dengan pelanggaran peraturan sekte. Pada saat itu, beberapa orang akhirnya menyadari mengapa Sun Tao memilih untuk menyerang makhluk roh Su Zimo daripada dia itu sudah direncanakan sebelumnya. Dia mungkin tidak menyangka akan tersingkir oleh satu tamparan Su Zimo. Dengan tenang, Su Zimo menjawab, menyerang makhluk rohku sama dengan menyerangku. Tidak ada perbedaan. Fufu, Chen Yu mengejek dengan dingin, beraninya kau berdebat di saat seperti ini. Binatang roh tidak lebih dari seekor binatang. Beraninya kau melanggar aturan sekte kami untuk melukai sesama sekte demi hewan. Itu membuat Anda bersalah ganda. Bagiku, makhluk roh tidak berbeda dengan manusia. Faktanya, beberapa orang bahkan tidak sebanding dengan makhluk roh. Setidaknya makhluk roh tidak menciptakan perselisihan internal dan berkomplot melawanmu. Su Zimo melanjutkan dengan acuh tak acuh, jika makhluk roh tidak berbeda dengan binatang bagimu, maka beberapa orang bahkan tidak sebanding dengan binatang bagiku. Jika saya memukul orang-orang itu, biarlah. Saat mendengar itu, ekspresi Feng Haoyu menjadi kaku. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti jarum. Kebanyakan orang di sekitar tahu apa yang dimaksud Su Zimo dengan kata-kata itu. Sedikit gemuk dan Sui mau tidak mau mengaum setuju secara internal. Jika itu mereka tidak akan bisa membantah dengan cara yang sama di depan seseorang dari balai disiplin. Betapa fasihnya lidahmu. Suara Chen Yu sedingin es saat niat membunuh muncul di dalam dirinya. Mereka dikelilingi oleh murid percobaan dari kelima puncak. Sanggahan terus-menerus dari Su Zimo menyebabkan dia terlihat buruk di depan semua orang. Jika dia tidak mengerahkan otoritasnya sekarang, citranya sebagai murid balai disiplin akan menderita di masa depan. Su Zimo, jangan paksa aku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Chen Yu menyipitkan pandangannya, tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Tubuh kecil yang gendut bergidik saat dia menarik lengan baju Su Zimo, memberi isyarat agar Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Semua orang tahu bahwa jika Su Zimo melanjutkan, Chen Yu pasti akan mengambil tindakan untuk membunuhnya di sana. Sui memandang Su Zimo dengan gugup, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ketegangan begitu tinggi di sekitar arena roh sehingga suasana terasa sedingin es. Segala sesuatu yang terjadi di luar dugaan semua orang, termasuk Feng Haoyu.
Tidak ada yang menyangka Su Zimo menjadi keras kepala dan pantang menyerah. Menundukkan kepalanya, Su Zimo meletakkan telapak tangannya di atas tas penyimpanan dan dalam sekejap mata, pedang yang dingin dan bersinar muncul di tangannya. Set, semua orang tersentak. Apa yang dilakukan Su Zimo terlalu berbahaya, dia akan membuat dirinya terbunuh. Bahkan sebelum pikiran itu menghilang dari benak semua orang, Su Zimo berbicara dengan acuh tak acuh, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Itu gayung bersambut, semua 2000 murid aneh dari 5 puncak menjadi gempar. Eternal Secret King, Chapter 92. Bab 92, Mata Tersembunyi. Di atas awan, mata yang tersembunyi belum pergi dan mengamati segala sesuatu yang terbuka di bawah dengan tajam. Saat mendengar pernyataan Su Zimo, tatapan geli muncul di mata itu. Pemuda pemberani memang menarik, di arena roh. Semua murid terkejut, mereka bahkan tidak berpikir tentang bagaimana prajurit penyempurnaan Ki level 6 bisa melawan seorang murid dari balai disiplin. Semua pemikiran mereka tertuju pada bagaimana Su Zimo bahkan memiliki keberanian untuk membuat pernyataan seperti itu. Hanya ada dua kemungkinan, dia bodoh atau gila. Semua orang memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Awalnya, Chen Yu hanya ingin melumpuhkan kultivasi Su Zimo dan menendangnya keluar dari sekte tersebut. Tapi sekarang, dia berhak membunuh Su Zimo di tempat. Wah. Kemarahan Chen Yu berubah menjadi tawa saat dia menganggukkan kepalanya berulang kali, berkomentar dengan dingin, untuk berpikir bahwa murid percobaan dari puncak senjata telah jatuh ke keadaan di mana mereka bahkan tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Menamparkan tas penyimpanannya, pedang terbang muncul di telapak tangan Chen Yu. Menyuntikkan kiroh ke dalamnya, pedang terbang bersinar dengan sinar terang saat dua lampu roh yang berbeda muncul di pedang. Itu adalah senjata roh kelas menengah. Su Zimo menyipitkan pandangannya. Tepat saat dia akan bergerak, sebuah suara berwibawa terdengar dari langit. Berhenti. Sebuah bayangan muncul dan melaju dengan kecepatan yang menakutkan. Melonjak menembus langit tanpa menggunakan item apapun, itu adalah inti emas yang disempurnakan. Chen Yu menoleh sedikit dan mengerutkan kening, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menyerang di hadapan inti emas yang disempurnakan. Dengan ekspresi gelap, Chen Yu memelototi Su Zimo dan menekan niat membunuhnya untuk saat ini. Orang yang telah tiba di usia 50-an, tiba dengan kecepatan kilat, jubah putihnya berkibar keras, memancarkan aura abadi yang turun ke dunia. Di lengan jubah putih pria itu ada lambang pedang terbang. Itu adalah Master Spirit Peak, Wen Xuan. Su Zimo pernah melihat orang ini sebelumnya di puncak depan ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak. Salam, Tuan. Banyak murid Spirit Peak berteriak. Salam, Master Puncak. Murid dari 4 puncak lainnya membungkuk dan menyapa juga. Munculnya Master Spirit Peak secara alami berarti tidak akan ada pertarungan. Menghela nafas lega, sedikit gemuk, Sui dan yang lainnya akhirnya terlihat lebih santai. Master Spirit Peak akan menjadi orang yang memutuskan bagaimana masalah ini harus diselesaikan. Su Zimo ragu sejenak sebelum menyimpan saber bulan dinginnya. Pemimpin puncak, Su Zimo. Tidak apa-apa, aku tahu segalanya. Chen Yu langsung berbicara, ingin menjelaskan semuanya kepada Wen Xuan tetapi terganggu oleh lambaian tangannya. Berdiri tegak di udara, Wen Xuan menatap Su Zimo dalam diam. Meski dia terlihat tenang, tidak ada yang bisa membaca pikirannya sama sekali. Setelah sekian lama, dia perlahan bertanya, Su Zimo, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Mendengar itu, sedikit gemuk, Sui dan yang lainnya sangat senang. Itu berarti ada kemungkinan besar Wen Xuan tidak akan menghukum Su Zimo seberat yang dilakukan Chen Yu. Sebelum kegembiraan bisa hilang dari mata si kecil gendut dan yang lainnya, jawaban Su Zimo menyebabkan ekspresi mereka membeku. Keributan juga terjadi di antara kerumunan. Aku tidak salah. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap Wen Xuan, menjawab dengan tenang. Jika Su Zimo membantah Chen Yu dapat dimengerti, bantahannya terhadap Master Puncak jelas tidak rasional. Tapi sebenarnya, Su Zimo bukanlah orang yang rasional. Kalau tidak, dia tidak akan berdiri tegak bukannya berlutut di kota Ping yang melawan penindasan Changlang yang disempurnakan. Dia tidak akan pergi ke ibu kota Yan City sendirian untuk membunuh Raja Yan meskipun mengetahui bahayanya. Dia tidak akan melanjutkan dengan tegas meskipun mengetahui bahwa ada kemungkinan besar dia akan mati di tangan penggarap pendirian Yayasan Joyful Clan. Benar adalah benar dan salah adalah salah, Su Zimo tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan. Tidak terlalu jauh, 4 master puncak lainnya menyaksikan situasi berkembang. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang keributan besar di mana para murid dari 2 puncak saling menantang. Ketika dia mendengar jawaban Su Zimo, Master Araipik menghela nafas dengan lembut. Meskipun karakter pemuda itu keras kepala dan agak tidak disukai, itu sangat jarang. Saya mengaguminya. Itulah jenis keberanian dan pembangkangan yang harus dimiliki seseorang yang berkultivasi. Jalur kultivasi adalah salah satu yang menentang surga sejak awal. Petik 2. Meskipun itu benar, jalur kultivasi pemuda itu pasti akan penuh dengan rintangan. 3 master puncak berdiskusi di antara mereka sendiri ketika lelaki tua yang acak-acakan itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Tidak pantas bagi mereka untuk muncul karena semuanya terjadi di Spirit Peak. Di arena roh. Setelah mendengar jawaban Su Zimo, Wen Xuan terdiam sesaat. Su Zimo, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Wen Xuan berbicara perlahan, hari ini, kamu melukai Sun Tao karena dia melukai makhluk rohmu. Jika dia membunuh binatang rohmu, apa yang akan kamu lakukan? Seolah menyadari sesuatu, roh macan itu menggeram pelan. Ia memiliki kecerdasan yang setara dengan pria dewasa dan ia dapat mengetahui bahwa jika Su Zimo menyerah dalam kekalahan sekarang, ia akan dapat lolos dengan hukuman ringan. Raungannya menahan Su Zimo. Beralih untuk melihat harimau roh di tanah, Su Zimo tiba-tiba tersenyum. Dia sudah punya jawaban untuk pertanyaan itu. Su Zimo bertekad membalas dendam terhadap Changlang yang disempurnakan karena membunuh kudanya, Zui Feng. Mengapa hal-hal menjadi berbeda sekarang karena macan roh ini adalah binatang rohnya juga? Tentu saja aku akan membunuhnya. Kamu akan membunuh rekan sektemu untuk makhluk roh. Ya, beri saya alasan. Karena makhluk roh itu memilih untuk mengikutiku, tentu saja aku juga harus melindunginya dengan baik. Mengaum. Mengabaikan lukanya, harimau roh berjuang untuk berdiri dan berjalan ke sisi Su Zimo, menggeram kesakitan sambil menggosokkan kepalanya ke lengannya. Harimau roh tidak pernah benar-benar memutuskan ingin mengikuti Su Zimo. Selain itu, bisa pergi kapan saja tanpa mengikat sumpah darah. Sampai saat ini ketika ia memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan orang ini selama sisa hidupnya. Bahkan jika mereka tidak memiliki sumpah darah, itulah masalahnya.
Ketika keempat master puncak mendengar percakapan itu, mereka semua mengerutkan kening. Tidak peduli berapa banyak keributan yang disebabkan Suzimo di masa lalu, mereka dapat mengabaikannya karena tidak ada yang berlebihan. Tetapi fakta bahwa dia menyatakan kesediaannya untuk membunuh sesama sekte demi makhluk roh adalah pil yang sulit untuk mereka telan. Saat itu, bahkan inti emas yang disempurnakan tidak menyadari bahwa di kedalaman awan, sepasang mata yang tersembunyi masih mengawasi semuanya dengan diam-diam. Ketika mendengar jawaban Suzimo, sepasang mata itu memberikan sedikit keterkejutan sebelum berubah menjadi kekaguman yang merenung. Tuan, saya pikir pria ini tidak hanya tidak berperasaan, dia juga tidak kenal ampun terhadap rekan sekte kita. Kami pasti akan dihadapkan pada kekacauan yang lebih besar jika dia tetap berada di sekte tersebut. Akhirnya, Feng Haoyu angkat bicara. Arti kata-katanya jelas, tendang Suzimo keluar dari sekte. Wen Xuan terdiam. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya, menunggu keputusan terakhirnya. Eternal Secret King, Chapter 93. Bab 93, sampai jumpa di arena roh. Tiba-tiba, Wen Xuan bertanya, Suzimo, sebagai akar roh surga, anugerah Anda sepenuhnya membuat Anda memenuhi syarat untuk puncak roh. Tapi, tahukah kamu kenapa kamu diminta untuk bergabung dengan Weapon Peak? Aku tidak tahu, jawab Suzimo. Suzimo bukan satu-satunya, banyak murid di sekitar memiliki keraguan yang sama. Terutama untuk sedikit gemuk dan yang lainnya yang bergabung dengan sekte pada saat yang sama. Mereka semua telah menyaksikan Suzimo naik ke puncak dan melewati formasi 8 distres. Tidak masuk akal bagi orang seperti itu untuk tidak bergabung dengan Spirit Peak. Niat membunuhmu terlalu kuat dan kamu terlalu pemarah. Alasan mengapa Anda diminta untuk bergabung dengan Weapon Peak dan belajar tentang penyempurnaan senjata adalah untuk melatih pikiran Anda dan menghilangkan kecerobohan Anda. Setelah Anda siap, Anda secara alami dapat bergabung dengan Spirit Peak sesudahnya. Pada saat itu, semua orang akhirnya mengerti. Menggelengkan kepalanya, mata Wen Xuan dipenuhi rasa kasihan saat dia menghela nafas. Tapi sayang sekali kamu masih sama meski sudah 3 bulan memotong rumput. Semua orang tahu tentang kekecewaan mendalam dalam nada suara Wen Xuan. Berhenti sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan, Wen Xuan menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, Suzimo, murid percobaan dari Weapon Peak. Anda telah melanggar aturan sekte hari ini dan meskipun hampir menyebabkan bencana besar, Anda menolak untuk mengakui kesalahan Anda. Sebagai Master Puncak Spirit Peak, saya menyatakan bahwa Anda dilarang mengambil satu langkah pun ke Spirit Peak mulai sekarang. 2000 murid aneh dari kelima puncak benar-benar diam. Hukuman itu jauh lebih ringan daripada yang diusulkan Chen Yu untuk melumpuhkan kultivasi Suzimo dan menendangnya keluar dari sekte. Namun, untuk murid percobaan, pembatasan pada Spirit Peak hanya menyiratkan bahwa mereka tidak akan mempelajari teknik duel antara Ki Refinement Warriors, itu bukan kerugian besar. Sedikit gemuk, Sui dan yang lainnya menghela nafas lega. Tidak peduli apapun, dilarang memasuki Spirit Peak jauh lebih baik daripada membuat kultivasi seseorang lumpuh dan dikeluarkan dari sekte. Meskipun Feng Haoyu tanpa ekspresi, dia marah di dalam. Dia telah membuat rencana besar untuk menciptakan situasi hari ini demi mengeluarkan Suzimo dari sekte tersebut. Tapi, itu semua sia-sia. Meski hukuman itu terasa berat, itu tidak akan menghalangi Suzimo untuk ikut serta dalam pertarungan akhir tahun. Bagi Feng Haoyu, itu sama sekali bukan kabar baik. Wajah Chen Yu juga meredup. Jika bukan karena penampilan Wen Xuan, Suzimo akan menjadi orang mati baginya. Dia selangkah terlambat. Jika aku tahu, seharusnya aku membunuhnya daripada membuang-buang waktu berbicara. Bocah berdarah itu sangat kurang ajar. Beraninya dia melawanku. Pada awalnya, Chen Yu hanya muncul sebagai bantuan untuk Feng Haoyu. Tapi sekarang, itu pribadi. Semua murid memandang Suzimo, menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, Suzimo terkekeh dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku bersedia menerima hukumannya, tapi... Sedikit berlemak dan yang lainnya baru saja merasa lega saat hati mereka tenggelam sekali lagi. Suzimo mengubah topik dan mengalihkan pandangannya ke Feng Haoyu, sambil berkata dengan nada intens secara bertahap, hari ini belum berakhir. Feng Haoyu, kita berdua tahu alasan di balik tantangan antara murid dari kedua puncak ini. Karena kamu ingin bertarung, aku akan mengabulkan permintaanmu. Feng Haoyu menyeringai dingin dengan jijik. Awalnya, saya hanya berencana untuk mengikuti pertarungan akhir tahun untuk Weapon Peak. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Suzimo melanjutkan dengan acuh tak acuh, dengarkan. Untuk pertarungan akhir tahun, Anda tidak hanya akan gagal mendapatkan puncak senjata, Anda juga tidak akan berhasil untuk puncak eliksir. Feng Haoyu telah membual sebelumnya bahwa dia ingin menjadi puncak senjata, eliksir, dan puncak roh. Tapi niat Suzimo jelas, dia akan menghentikan Feng Haoyu. Hanya saja, saat deklarasi Suzimo diucapkan, serangkaian ejekan pecah dari kerumunan. Meskipun memurnikan senjata dan ramuan sama-sama membutuhkan api roh, keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Di dunia kultivasi, tidak pernah ada seseorang yang menjadi master penyempurnaan senjata dan eliksir. Selain itu, jumlah waktu dan energi yang dimiliki seseorang terbatas. Menghabiskan sebagian darinya untuk menyempurnakan ramuan atau senjata sudah menjadi batasnya, apalagi menguasai keduanya atau bahkan menjadi nomor satu pada waktunya. Saat ini, hanya tersisa setengah tahun hingga pertarungan akhir tahun. Ini jelas tidak cukup waktu. Tapi tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa Suzimo memiliki Spirit Fire level 3. Jika dia menghabiskan sisa 6 bulan berikutnya untuk memurnikan ramuan dan senjata, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Feng Haoyu. Itu belum semuanya. Sama seperti semua orang sedang berpikir keras, Suzimo mengatakan sesuatu yang menyebabkan kegemparan besar. Peak Master telah melarang saya untuk melangkah ke Spirit Peak secara alami, saya tidak dapat mengambil bagian dalam pertemuan Spirit Peak. Tapi, setelah itu selesai, apakah Anda teratas di Spirit Peak atau tidak, saya akan memberi Anda tantangan. Sampai jumpa, di arena roh. Semua 2000 murid aneh membeku tercengang. Pernyataan terakhir Suzimo berada di luar imajinasi mereka. Fakta bahwa dia bisa mengolah api roh level 3 adalah sesuatu yang diketahui semua orang dari 5 puncak. Oleh karena itu, masih dapat dimengerti jika dia ingin melawan Feng Haoyu dalam hal menyempurnakan ramuan atau senjata. Tapi sekarang, dia menyatakan perang melawan Feng Haoyu sebagai prajurit penyempurnaan Ki level 6. Itu gila. Jika dia akan menghabiskan 6 bulan berikutnya untuk penyempurnaan senjata dan ramuan, bagaimana dia punya waktu untuk meningkatkan kultivasinya? Dan bahkan jika Suzimo bisa mencapai kondensasi Ki yang sempurna, dia tidak berpengalaman dalam pertempuran. Tanpa kesempatan untuk melangkah ke Spirit Peak, bagaimana dia akan belajar cara bertarung? Bagaimana dia bisa melawan Feng Haoyu? Dia hanya mengatur dirinya sendiri untuk dipermalukan.
Fufu. Saat itu, Feng Haoyu akhirnya tertawa sambil mengangguk. Luar biasa. Saudara muda Su benar-benar memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa. Karena itu masalahnya, saya pasti akan menerima tantangan saat itu. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan. Jangan khawatir, Su Zimo juga tertawa kecil. Ini pasti akan menjadi kejutan. Aku hanya tidak tahu apakah kamu masih bisa tertawa setelahnya. Berbagai murid Weapon Peak menghela nafas dengan muram. Jauh di dalam pikirannya, sedikit gemuk juga terlihat murung. Murid talisman, arai, dan eliksir Peak tampak bersemangat menunggu pertunjukan di akhir tahun. Namun, murid-murid Spirit Peak hanya menunggu untuk melihat Su Zimo membodohi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, peristiwa hari ini akan menyebar melalui puncak etiril dan bahkan murid sekte dalam akan mengetahuinya, menarik minat mereka untuk menonton. Tidak peduli apa, dengan kejadian hari ini, pertemuan akhir tahun sekarang berbeda dari sebelumnya, semua orang akan menunggunya. Tatapan Leng Rou telah tertuju pada Su Zimo sejak lama. Meskipun pria ini tampak halus, setiap gerakan, tindakan, dan kalimat yang dia buat memicu rasa ingin tahunya. Sifatnya dingin, dia adalah seseorang yang tidak peduli tentang apapun selain kultivasi. Tapi sekarang, bahkan dia mengantisipasinya secara internal. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada pria berjubah hijau ini di akhir tahun, apakah dia akan bersinar terang atau akankah dia berubah menjadi bahan tertawaan. Eternal Secret King, Chapter 94. Bab 94, 3 keterampilan rahasia utama. Memanggil pedang terbangnya, Su Zimo mendukung harimau roh di atasnya dengan hati-hati sebelum melompat ke dirinya sendiri. Dia mengangguk ke Sui dan semua orang. Rekan-rekan senior, aku akan bergerak dulu. Kami akan pergi juga. Banyak murid puncak senjata memanggil pedang terbang mereka dan mengejar Su Zimo, meninggalkan puncak roh. Little Fat ragu-ragu sejenak sebelum mengambil keputusan dan mengikutinya. Tak lama kemudian, Su Zimo dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang. Murid dari 3 puncak lainnya secara bertahap menyebar dari Spirit Peak juga. Itu masih sesaat untuk krisis saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa pertarungan akhir tahun pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Pemenang akhirnya akan diputuskan 6 bulan kemudian. Pada saat yang sama, sepasang sayap raksasa merobek langit dari kedalaman awan, terbang ke istana etiril. Jika ada murid sekte yang melihat itu, mereka akan mengenali pemilik sayap itu sebagai Mystical Guardian Beast bangau yang menakutkan itu. Tubuh bangau raksasa itu mendarat di istana etiril tetapi dengan putaran, ia berubah menjadi wanita parubaya yang menggairahkan, anggun dengan rambut merah. Gak, gak, teriakan datang dari sebuah ruangan saat bangau yang lebih kecil berlari dengan sedih saat merasakan aura kecantikan berambut merah, mengepakkan sayapnya dengan marah. Derek itu adalah orang yang menghalangi Su Zimo dan yang lainnya di puncak depan puncak etiril. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, si cantik berambut merah memandang bangau kecil itu dengan penuh perhatian dan bertanya, mengapa? Kamu sedih karena dikurung? Kak, bangau kecil itu seolah ingin menjelaskan sesuatu. Melihat bangau kecil yang merenung, si cantik berambut merah berbicara dengan lembut setelah beberapa saat, nak, aku mengkhawatirkan masa depanmu karena aku tidak tahan melihatmu diperbudak sebagai makhluk roh orang lain dan kehilangan kebebasanmu. Tapi aku tahu bahwa hari ini akan datang menjagamu di sisiku karena aku tidak bisa melindungimu selama sisa hidupmu. Bangau kecil itu tidak tahu mengapa ibunya tiba-tiba menjadi sangat murung. Merasa takut, ia berlari di samping si cantik berambut merah dengan tergesa-gesa. Tersenyum, si cantik berambut merah melanjutkan, tapi, sepertinya aku menemukan seseorang yang agak menarik akhir-akhir ini. Dia cukup cocok untuk menjadi tuanmu dan aku yakin kamu tidak akan menderita mengikutinya. Gak, bangau kecil itu memanggil sekali lagi. Menggosok kepala bangau kecil, si cantik berambut merah menjelaskan, kamu tidak bisa mengikutiku sepanjang waktu. Saya sudah tua sekarang dan Anda masih memiliki jalan panjang di depan. Seketika, bangau kecil itu sedih. Setelah beberapa saat, seolah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, bangau kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Si cantik berambut merah tertawa kecil. Kau juga mengenal pria itu. Anda bahkan telah melawannya di dinding puncak. Aduh, sial, kau. Tertegun sejenak, bangau kecil itu menjadi sangat gelisah saat ia menjerit keras, tampak marah dan menghina. Fufu, si cantik berambut merah tertawa. Ya, dia sedikit lemah sekarang tapi kamu mungkin bukan tandingannya. Lagi pula, pria itu, dia punya beberapa rahasia di tubuhnya. Sulit untuk mengatakan bagaimana masa depannya akan berubah. Dan tentu saja, yang terpenting adalah kamu tidak perlu bersumpah darah untuk mengikutinya. Anda masih akan mempertahankan kebebasan Anda. Bangau kecil itu memanggil beberapa kali lagi, tampaknya masih tidak setuju dengan saran itu. Si cantik berambut merah menganggukkan kepalanya. Tentu saja, itu masih keputusanmu dan aku tidak akan memaksamu. Maksudku, tidak ada salahnya kamu mencoba bergaul dengannya. Jika Anda menyukainya, Anda bisa tetap di sisinya. Jika tidak, Anda bisa pergi begitu saja. Bangau kecil itu menangis pelan. Ya, tentu saja aku juga tidak akan mengurungmu lagi. Anda dapat keluar dan bermain mulai sekarang selama Anda tidak mendapat masalah. Memutar matanya, bangau kecil itu meratap. Aku paling benci pria itu. Dia menyebabkan saya dikurung begitu lama dan Mumi bahkan ingin saya mengikutinya. Dia akan berharap, sekarang saya keluar, saya pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Si cantik berambut merah secara alami dapat membaca pikiran bangau kecil melalui ekspresinya. Namun, dia hanya terkekeh dan tidak mengeksposnya. Di langit tidak jauh dari Spirit Peak, 4 master puncak hadir dan Wen Xuan bergabung dengan mereka sekarang setelah dia selesai. Wen Xuan, terima kasih. Aku berutang padamu, pria tua yang acak-acakan itu menangkupkan tinjunya. Pada awalnya tidak perlu seorang master puncak muncul secara pribadi untuk menyelesaikan insiden hari ini, balai disiplin bisa menyelesaikannya. Namun, khawatir sesuatu akan terjadi pada Su Zimo, lelaki tua yang acak-acakan itu meminta Wen Xuan untuk menyelesaikan ini secara pribadi. Wen Xuan mengabaikannya. Jangan berdiri di atas kesopanan antara satu sama lain. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, sebenarnya, saya tidak bermaksud melarang Su Zimo memasuki Spirit Peak. Hanya saja anak laki-laki itu begitu arogan untuk mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Karena marah, saya membuat keputusan itu sehingga dia bisa mengalami beberapa kemunduran. Tidak peduli apa, aku masih berterima kasih karena kamu masuk. Pria tua yang acak-acakan itu berkata, prajurit penyempurnaan Ki hampir sama, jadi tidak masalah apakah dia mempelajari sesuatu. Selama dia memasuki ranah pendirian yayasan dan dipromosikan sebagai murid sekte dalam, dia dapat mempelajari semua teknik bertarung yang dia inginkan saat itu. Hanya saja, tantangan antara dia dan Feng Haoyu di akhir tahun, Wen Xuan menghentikan kata-katanya.
Pria tua yang acak-acakan itu menggelengkan kepalanya. Seperti yang kamu katakan, jika dia kalah, biarlah. Akan baik baginya untuk mengalami beberapa kemunduran. Setidaknya, penderitaan di sekte lebih baik daripada kehilangan nyawanya di dunia kultivasi. Master Aripik, Xuan Yi, tiba-tiba berkata, sebenarnya, Suzimo tidak sepenuhnya bisa disalahkan atas kejadian hari ini. Feng Haoyu itu adalah orang yang sangat licik, pemuda berambut coklat, Master Elixir Peak, berkata dengan sedih. Wen Xuan mengerutkan kening karena tidak senang dan menggelengkan kepalanya. Feng Haoyu hanya kompetitif, tapi pada dasarnya dia tidak buruk. Pemuda berambut coklat itu mengangkat bahu. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Xuan Yi buru-buru mengubah topik saat mereka berlima bercakap-cakap sebentar lagi sebelum berpisah. Suzimo baru saja tiba di gua tempat tinggalnya di puncak senjata ketika sedikit lemak mengejarnya. Kak, tunggu, Little Fat memanggil. Berbalik untuk melihat lemak kecil yang turun, Suzimo terkekeh. Terima kasih telah banyak berbicara untukku hari ini. Itu bukan apa-apa, lemak kecil melambai dengan santai. Seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, Suzimo meminta maaf, karena kamu telah menyinggung cukup banyak orang hari ini. Saya khawatir hal-hal di Spirit Peak mungkin akan lebih sulit bagi Anda di masa depan. Jangan khawatir tentang itu, Bung. Meskipun saat ini aku hanya kondensasi Ki level 7, masih ada 6 bulan lagi hingga akhir tahun. Saya juga memiliki harapan untuk mencapai kondensasi Ki yang sempurna. Saat itu, tidak akan banyak orang yang bisa menandingiku. Jika ada yang tidak senang denganku, mereka bisa menemuiku di arena roh. Little Fat menjawab dengan santai. Ketika dia selesai dengan itu, dia menghela nafas. Bro, tantangan terakhir yang kamu keluarkan untuk Feng Haoyu, sedikit gegabah. Oh, Suzimo tahu bahwa sedikit lemak mengisyaratkan sesuatu. Little Fat bertanya, bro, apakah Anda tahu tentang 3 keterampilan rahasia utama dari Ethereal Sect? Tidak, Suzimo menggelengkan kepalanya. Sedikit gemuk menjelaskan, alasan mengapa sekte Ethereal bisa menjadi salah satu dari 5 klan utama dinasti Zhou besar adalah karena mereka memiliki warisan dari 3 keterampilan rahasia utama ini. Bahkan jika Anda dipromosikan menjadi murid sekte dalam, Anda tidak bisa mengembangkan keterampilan itu. Hanya murid warisan di antara murid sekte dalam yang memiliki kemungkinan untuk mempelajarinya. Eternal Secret King, Chapter 95. Bab 95, Penyakit Tersembunyi. Murid warisan, Suzimo mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia mendengar gelar itu. Sedikit gemuk menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, setiap sekte memiliki murid warisan. Mereka adalah keajaiban yang sangat dihargai dan dipersiapkan oleh sekte. Beberapa sekte menyebut mereka sebagai murid inti. Memahami, Suzimo bertanya, maksudmu Feng Haoyu adalah murid warisan? Belum, sedikit gendut menjawab, tapi, dia hampir pasti menjadi salah satunya begitu dia dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Itu karena dia sudah mulai mengolah salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama, Ethereal Sword. Saya mendengar itu karena tuan saya pergi untuk membujuk ketua sekte secara pribadi. Mendengar itu, ekspresi Suzimo berubah muram. Fakta bahwa dia memiliki hak untuk mengolah 3 keterampilan rahasia utama sebelum menjadi murid warisan sudah cukup untuk mengetahui betapa sekte itu menghargainya. Untuk keterampilan rahasia dianggap sebagai dukungan dari salah satu dari 5 sekte utama, itu pasti tidak ada yang bisa diremehkan. Tapi tentu saja, bagi Suzimo, faktor yang menentukan pemenang bukanlah Feng Haoyu, melainkan dirinya sendiri. Di luar arena roh puncak roh, saat dia meletakkan tangannya di Sun Tao, dia menemukan bahwa dia memiliki penyakit tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika dia tidak menghilangkan penyakit tersembunyi ini, pertarungan melawan Feng Haoyu di akhir tahun tidak akan menguntungkannya. Little Fat terdiam sesaat sebelum terkekeh. Tapi bro, karena kamu membuat pilihan ini, aku akan tetap berada di sisimu. Tidak masalah jika Anda dilarang dari Spirit Peak. Saya akan berdebat dengan Anda dari waktu ke waktu selama 6 bulan ini untuk meningkatkan kekuatan bertarung Anda dan membantu Anda membiasakan diri dengan teknik duel. Baiklah, Suzimo mengangguk. Hanya saja kita akan sedikit ketat tepat waktu. Lagi pula, Anda harus meningkatkan kultivasi Anda dan belajar tentang memurnikan senjata dan ramuan pada saat yang sama. Tidak peduli apa, kami hanya akan melakukan apa yang kami bisa dan berharap yang terbaik. Setelah sedikit lemak tersisa, Suzimo membawa roh harimau bersamanya kembali ke gua. Duduk di ranjang batunya, mata Suzimo tidak lagi menyembunyikan kekhawatirannya. Jika ini sebelum dia mengolah bagian pembersihan sumsum, Suzimo benar-benar yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Feng Haoyu hanya dengan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan jarak dekat yang mengerikan. Tapi sekarang, ada beberapa perubahan logis namun tak terduga di tubuhnya sejak dia mulai mengolah bagian pembersihan sumsum. Pembersihan sumsum menyiratkan pertukaran darah. Meskipun darah baru itu sangat kuat, itu mengandung tanda-tanda yang jelas dari sifat iblisnya. Kembali ke Spirit Peak, niat membunuh Suzimo meningkat setelah melihat harimau rohnya terluka. Secara tidak sadar, itu mengaktifkan darah dan pembuluh darahnya dan dia merasakan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pertobatan iblis. Ini adalah perasaan yang dialami saat dia mengaktifkan transformasi kera sanguin. Menghirup udara dalam-dalam, Suzimo menyalurkan darahnya, menyebabkan aura yang luar biasa melonjak dari pembuluh darahnya ke setiap bagian tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya mengembang dan menguat. Ekspansi itu bahkan lebih jelas daripada dagingnya yang terisi dan tendonnya mengencang. Ini adalah transformasi yang lengkap. Pakaiannya tercabik-cabik oleh tubuhnya, berubah menjadi tercabik-cabik. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya sendiri, Suzimo tahu bahwa dia jelas tidak terlihat seperti sarjana yang baik seperti dia sekarang. Di samping, harimau roh melotot gelisah. Bukan hanya karena merasa asing dengan penampilan Suzimo, aura yang dipancarkan Suzimo terasa dingin dan mengerikan. Menundukkan kepalanya, Suzimo melihat kuku tangan kirinya tumbuh keluar, putih giok dan setajam pisau. Hanya melakukan kontak dengan mereka mengeluarkan suara benturan logam. Dengan satu pikiran, paku-paku yang menakutkan itu dicabut. Harimau roh itu sepenuhnya bingung. Telapak tangan Suzimo tidak berbeda dengan telapak tangannya sendiri di mana ia dapat menarik dan melepaskan cakarnya kapan saja. Pembuluh darah hijau muncul dan berjejer di seluruh lengan Suzimo, tebal seperti ular sanca melingkar dengan cara yang menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi lengan manusia? Menggunakan Spirit Ki, Suzimo menyulap cermin air. Melalui cahaya yang berkilauan, dia melihat penampakan setengah manusia setengah iblis. Dengan mata merah, itu seperti campuran kera dan manusia. Lengannya gemetar dan cermin air menghilang. Seluruh tubuhnya hampir berubah kecuali tangan kanannya yang mempertahankan penampilannya. Cantik dan lembut dengan kuku panjang, terlihat seperti manusia lainnya. Tangan kanannya selalu agak aneh. Suzimo sudah mulai menyadarinya kembali ketika bisa membuat api roh level 3.
Namun, dia tidak mengetahui alasan pastinya. Menghirup udara dalam-dalam, darah Suzimo mulai tenang saat penampilan iblisnya juga memudar. Ini adalah konsekuensi dari kultivasi setan. Efeknya tidak begitu jelas dalam hal transformasi tendon, tempering tubuh, dan penguatan tulang. Namun, sekarang setelah dia menukar darah melalui pembersihan sumsum, Suzimo menunjukkan tanda-tanda benar-benar berubah menjadi iblis. Ini bukan yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia adalah manusia dan tidak ingin menjadi iblis sejati. Dia belum mengolah pembersihan sumsum untuk kesuksesan awal. Tapi begitu itu dilakukan, atau jika dia telah mencapai kesuksesan yang fenomenal, darahnya mungkin mengalami perubahan tanpa akhir dan dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke penampilannya saat ini. Dia hampir bisa membayangkan konsekuensi dari dia gagal mengendalikan dirinya sebelumnya di Spirit Peak dan mengungkapkan keadaan iblisnya. Pertama, dia mungkin terbunuh di tempat. Kedua, dia mungkin dipaksa bersumpah darah untuk menjadi makhluk roh seseorang. Jika Suzimo mengungkapkan penampilan iblisnya, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai manusia. Satu-satunya cara iblis dapat bertahan hidup di dunia kultivasi adalah dengan menjadi makhluk roh para kultivator. Entah itu atau dia harus meninggalkan sekte dan tinggal di pegunungan dan hutan mulai sekarang, bergaul dengan makhluk roh sejati sambil memutuskan semua hubungan dengan keluarga dan kerabatnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Suzimo. Namun, dia juga tidak mau menyerah pada kultivasi iblis. Apa yang harus saya lakukan? Dia tersesat. Secara alami, tantangan terbesar bagi Suzimo saat ini adalah pertarungan melawan Feng Haoyu di akhir tahun. Saat ini, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan darahnya dan jika darahnya bergejolak saat dia terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dia pasti akan mengungkapkan sifat iblisnya. Pada saat itu, banyak senior dari sekte yang hadir akan menjatuhkannya sebelum Feng Haoyu bisa melakukannya. Jika dia ingin memenangkan Feng Haoyu, dia hanya bisa mengandalkan metode kultivasi keabadian, memanfaatkan teknik bertarung antara Ki Refinement Warriors. Namun, dia hampir kosong di departemen itu karena dia tidak pernah berlatih untuk itu. Masih ada 6 bulan hingga akhir tahun. Meningkatkan kultivasinya, menyempurnakan ramuan dan senjata sambil menguasai pedang dan teknik bertarung antara prajurit penyempurnaan Ki. Suzimo memutuskan untuk berhenti di bagian pembersihan sumsum. Bukan hanya karena dia tidak punya waktu. Lebih dari itu, dia tidak berani melanjutkan. Setidaknya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghentikan kultivasi iblisnya sebelum dia menemukan cara untuk menghentikan penyakitnya yang tersembunyi. Mengambil tripod senjata dari tas penyimpanannya, Suzimo mulai mengerjakan langkah pengumpulan roh. Dia punya firasat bahwa dia akan bisa menemukan teknik pengumpulan roh segera. Itu adalah langkah terpenting dalam penyempurnaan senjata.